sini temani Mas. Di sini bukan sana. Mas. Udah sini aja. Johan. Di sini apa sana? Sini aja kan. Mas Boleh Pak. bingung. Enggak mau Johan aja. Saya Johan. Oh iya nggak kelihatan. Sini aja. Taruh di sini ya. Jangan bingung-bingung saya nggak apa-apa. Nggak kelihatan mas. Ah, jangan buat bingung. Tempatnya pas saya enak ya. Cukup ya. Perkenalkan kelompoknya namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Boyol Dilan, bisa dipanggil Aldi. Dibantu dengan rekan saya Mas Juan. Kita dari kelompok 1 di sebelah sini. Boleh tepuk tangannya. Di sini kami akan menjelaskan apa sih keluarga harmonis menurut kelompok 1. Jadi menurut kami keluarga harmonis digambarkan dengan gambar sepeda. Kenapa sepeda? 1. Hidup itu harus selalu bergerak. Karena kalau kita diam di depan, kita nggak kemana-mana. Iya. Jadi kita harus selalu bergerak untuk mencapai tujuan kita. Kemudian, kedua, hidup kita harus selalu seimbang. Apabila kita mengayuh pedal kanan dan kiri beda, digambarkan dengan suami dengan istri tidak seirama, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Kemudian ketiga, kita sadar dalam kehidupan itu roda selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tergantung kita masih mau nggak mengayuh sepeda ini untuk mencapai tujuan. Terus kemudian di sepeda juga ada rem. Jadi kita harus tahu kapan kita harus bergerak, kapan kita harus berhenti. Tidak selalu kita terabas terus untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian di sepeda juga ada setir. Ingat kita menikah tidak boleh disetir sama orang lain. Kita harus dimana kita yang megang setir itu artinya kita yang mengendalikan sendiri kehidupan kita gitu loh Pak. Nggak boleh di itu lagi Pak. Tidak boleh kita gampang terpengaruh oleh lingkungan kita sekitar. Jadi kita harus tahu mana arah kita menuju. Kemudian di sepeda juga membutuhkan kerangka yang kuat. Jadi kalau fondasi keluarga kita kuat, insya Allah untuk mencapai tujuan akan sampai. Terima kasih. Udah gini aja nggak apa-apa. Luar biasa, nggak ada yang nanya, berarti langsung paham ya. Memang ada harmonis seperti sepeda. Sepedanya bagus ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya sekali lagi. Iya, boleh dicopot, boleh tidak. Berarti ingat ya di sini ya, untuk yang kelompok sini, setelah pulang, setelah menikah, tolong difoto dan fotokopi laminating. Hanya orang yang ikut pelatihan mengerti maknanya itu. Sepeda, pedalnya 2. Orang pedal harus berimbang. Bayangkan satunya pengen ke depan, satunya ke belakang. Ya kan? Ada roda itu pasti berputar. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang punya duit, kadang tidak punya duit. Itu paham tuh istri. Jadi kalau istri lagi bermamai, Mas, Mas, roda. Saya itu pun sebaliknya. Nah itu ide, tolong dipoto laminating tempel yang besar.
di ruang tamu. Inilah keluargaku. Kelompok 1 luar biasa gambarnya. Kelompok 1, 3. Yang ketiga coba, yang mirip-mirip juga. Yang ketiga coba tepuk tangannya mana yang cantik-cantik enak. Sebelah situ, sebelah sini aja sudah, biar kelihatan. Ayo di bawah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi sallallahu. Ayo yang mau. Ditemani kalau takut atau agak dikit. Ngobrolnya di depan. Ayo. Mbak, bawa Mbak nih, Mbak. Mbak. Halo. Ini mau ke sana ya. Ayo sambil. Inilah belum menikah yang ini. Biar cepat laku. Kasih. Sorry bro, kalau tidak digodain kasih. Ayo Mbak, kelompok 3. Nanti kita sambil yang ingin nambahkan silakan nanti di seperti masnya tadi. 3 orang boleh, 4 orang semuanya juga nggak apa-apa situ. Cheerleadernya, temani mbaknya, Mbak temani mbaknya. Ada lagi? Ayo bertiga. Saya temani sekalian sudah saya. Ya, mbaknya temani 1, 2. Ya. Yang ingin lihat live, tolong add Facebook kami KUA Balikpapan Utara dan itu akan live bisa dilihat di situ, ya. Dan viralkan di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 3 yang menjelaskan tentang keluarga harmonis. Perkenalkan, nama saya Dinda dan teman saya Nina. Di sini saya mulai menjelaskan tentang gambar yang sama-sama kami buat, yaitu tentang kedua orang pasangan yang ada di depan masjid. Dimulai dari sepasang berpegangan tangan karena membangun rumah tangga harus berdua, tidak ada campur tangan bersama orang lain. Masjid melambangkan keimanan kita kepada Allah, jadi pernikahan atas dasar iman kepada Allah. Selanjutnya, pohon kelapa yang ada gambar di sebelahnya melambangkan pernikahan kita yang dapat bermanfaat kepada orang banyak. Sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan?
kasih ke orangnya, lihat ke Carilah suami yang pakai peci itu kan. Saya nanya aja, kenapa kau pakai peci? Kau pilihnya peci. Gak usah pakai peci kenapa? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira. Ada yang bantu jawab? Siapa yang punya ide peci? Siapa sih? Saya pun. Nah, jelas apa kenapa kau peci? Kenapa dia pakai peci? Karena dilihat dari cara berpakaiannya aja dia tuh orangnya sopan dan bisa membimbing kita. Kayak siapa sih? Kayak jadi satu bintang dengan saya nih. Ada lagi pertanyaan? Tambahan mungkin, masukan. Penting nggak sih peci itu? Penting nggak sih peci itu sebenarnya? Yang penting apa sih? Ada lagi tambahan Mbak? Pertanyaannya kenapa sih peci itu penting atau tidak sebenarnya? Menurut Mbaknya. Ini gambarannya kalau mau saya tanya, saya boleh tanya ya? Ini digambarkan dalam bentuk peci tadi di sini jawabannya bagus. Suami istri dilambangkan pakai jilbab dan pakai peci. Kira-kira kan pasti kita tidak cuma simbol saja sebenarnya, tapi makna di balik simbol. Kenapa kok simbolnya begini? Kenapa seperti ini? Nah kira-kira kalau nggak pakai peci tapi akhlaknya nggak seperti orang berpeci, senang kan? Nggak ya? Pakai jilbab gimana? Harus juga perempuan-perempuan pakai jilbab, suka? Mbak-mbaknya suka pakai jilbab? Pakai rok panjang? Atau lebih suka yang seksi-seksi? Saya lebih suka yang seksi-seksi kalau di kamar. Kalau di luar ya harus tertutup. Itu kondisional. Nah ini tadi intinya adalah kalau saya lihat penggambaran, tergambar saja sudah tergambar bahwa suami istri itu paling tidak ini nalar agamanya paham, sering dekat masjid paling tidak, walaupun jarang ke masjid paling tidak ada. Hujan kan? Alhamdulillah. Ada bunga, ada pintu, dan seterusnya. Ya sekali lagi ada nggak ada tambahan mungkin. Terima kasih tepuk tangannya untuk Mbak Dinda dan Dina. Kalau sini aja sudah nggak apa-apa. Ya. Sudah tergambar ya sudah ya, sudah mulai. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, ciri keluarga yang tidak harmonis. Dari sini sudah kita coba simpulkan dulu sebentar. Ciri-ciri harmonis tadi kelompok 1, gambar sepeda. Intinya sepeda seperti itu, langsung masukkan, dengar, habis itu lupa lagi. Tanamkan sampai oh iya masuk. Begitupun di sini yang dilihat adalah peci dan jilbab. Namanya banyak itu, paling tidak orang kalau sudah berjilbab pakai peci itu melambangkan saja. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah Islam gaya Indonesia itu seperti kita ini. Ini Islam kita. Saya pakai peci kalau pas lagi ada acara. Kalau sudah nggak ada acara, pecinya juga saya buang. Kalau mancing ganti tutup itu. Ya, kalau ke mall juga ganti. Nah, kondisi yang penting hatinya sama. Walaupun lagi mancing, kalau pas sholat datang, ya sholat sampai mancing. Allah, coba ditarik. Ya sudah, ngomong ditarik ke dalam hati. Cepatkan sholatnya. Assalamualaikum, ambil sah. Ya, itu Islam. Islamnya orang tukang mancing, gayanya seperti itu. Udah, yang lain lanjut. Kelompok 3,
Ciri keluarga tidak harmonis versi kelompok 3. Rumahnya sudah tergambar kena sambar petir. Nanti aja nanti. Monggo, masnya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang tidak harmonis, kita melihat dari rumah aja udah retak gitu ya, entah kena gempa atau gimana nanti. Jadi salah satunya menjadi kurangnya komunikasi untuk saling terbuka kepada pasangan. Ya, tidak jujur atau sering berbohong itu menjadi salah satu penyebab utama tidak harmonisnya rumah tangga. Terus yang kedua mungkin terlalu sibuk dengan aktivitas masing-masing, jadi si cewek kerja juga pagi sampai malam, si suami juga kerja sampai malam, itu mungkin menyebabkan kurangnya komunikasi juga. Yang ketiga kurangnya kasih sayang atau perhatian gitu. Mungkin kalau sudah sibuk kerja sampai di rumah udah capek, tinggal tidur aja tanpa ada komunikasi ke pasangan gitu. Mungkin curhat-curhat sedikit gitu ya. Terus yang terakhir mungkin dari kita lebih mengutamakan emosi gitu. Itu aja sih kayaknya, Pak. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, penggambaran istrinya ya bisa aja sih, Pak. Karena mungkin kan sudah rata rumah tangga, komunikasi juga kurang, ya akhirnya jalan sendiri-sendiri gitu. Itu tato tuh terus. Entah itu cuma ada aja Pak, hiasan aja gitu Pak. Kenapa? Ya itu hujan aja. Mungkin pas musim hujan juga kayaknya Mbak. Mas Indra dan Mas Renaldi mewakili kelompok 3. Terima kasih Mas Indra, Mas Renal. Nah, inilah gambar. Hanya yang menggambar yang bisa mentafsirkan. Kalau yang bukan menggambar, terserah tafsir kita sendiri-sendiri. Yang tadi ada kenapa kok ada hujan? Ya seperti hujan sekarang ini. Jawabannya gitu aja. Itu adalah kalau hujan itu ibarat susah, mungkin mau acara, mau ini tiba-tiba hujan susah kan? Semuanya serba susah. Itu cara pandang mentafsiri tadi yang buat itu. Nah, persis Al-Quran pun sama, teksnya sama, tapi kalau yang baca berbeda juga akan berbeda. Nah, kalau saya mandang seperti ini, kenapa kok bulannya seperti ini? Kenapa nggak bulan? Yang ide itu loh, ide itu dari mana? Padahal bulan itu ada yang bundar, ada setengah, ada yang samping. Kenapa kok pilih samping? Kenapa nggak diganti matahari gitu? Kenapa sih? Nah, kan pasti punya ide. Atau nggak usah matahari-mataharian, capek-capekin dan seterusnya. Nah, itu pasti punya komponen. Kenapa orang menggambar pasti punya sesuatu di sini. Mungkin
Ini dulu pas lagi jatuh cinta di pas malam di bulan Sabit tadi, itu kan? Dan tidak terbalas cintanya. Jatuh cinta sekali dan pas saat bulan Sabit, pas pecah seperti ini juga. Oh, masih gitu misalnya. Ini gambar mungkin seperti ini. Karena saya kalau melihat bulan purnama pada saat itu selalu teringat, walaupun di sana ketika melihat itu saya teringat pacar saya. Coba lihat bulan pada hari ini SMS. Maka kau akan melihat bulan, maka disitulah aku berada. Itu kalau mau jauh cinta simpel dan sangat mudah, lihat di bulan. Nah, kelompok 3 tadi, sekarang terakhir kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang terakhir sama, cuma gambarnya sedikit berbeda. Pohon retak, rumah retak, di sini adalah pohon apa itu? Saya tidak tahu pohon apa. Silakan Mbaknya. Nah, jadi ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila, perwakilan dari kelompok. Kami di sini kebagian untuk mengeksplor atau menjelaskan terkait hubungan tidak harmonis. Tadi udah dijelaskan sama rekan-rekan kita ada yang harmonis dan tidak harmonis. Awalnya kami tadi sempat berembuk terkait ketidakharmonisan. Jadi kita memutuskan untuk menggambarkannya dalam sebuah pohon. Layaknya suatu hubungan rumah tangga, walaupun kami di sini belum ada yang berumah tangga. Jadi awalnya pasti dibangun dengan cinta yang kuat, rasa yang kokoh, sama halnya dengan pohon yang kita gambarkan. Pertama-tama juga kita pupuk dengan rasa cinta yang kuat, sampai akhirnya dia tumbuh dan berkembang memiliki akar yang kokoh. Sama dengan halnya rumah tangga yang akhirnya berjalan semakin kuat, tapi seiring berjalannya waktu banyak terjadi perbedaan, akhirnya banyak terjadi perubahan, di mana ada masalah yang silih dan berganti, akhirnya membuat keadaan yang hanya kokoh menjadi tidak harmonis. Sama seperti pohon yang kita gambarkan yang tadinya kokoh namun sudah tidak dirawat lagi, tidak dipupuk lagi, tidak disimrami lagi, akhirnya satu persatu daun-daunnya berguguran. Yang tadinya indah untuk dilihat akhirnya tidak indah lagi dilihat karena hanya tinggal ranting-rantingnya saja, satu-satu juga mulai berguguran. Sama dengan halnya rumah tangga yang tadinya kokoh karena adanya perbedaan masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak adanya komunikasi lagi, akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Mungkin seperti itu explain dari kelompok kita. Ada yang mau menambahkan ataupun ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan semua? Fadila. Terima kasih Mbak Fadila, Mbak Winda yang mewakili teman-teman dari kelompok 4. Luar biasa ya pohonnya. Pokoknya melihat pohon tergambarkan sudah. Coba pejam sekali lagi. Pejam, gambarkan pohonnya. Pohonnya ranting di atas gimana?
tulang-tulangnya saja. Dan di sini agak sedikit ada daunnya, di sini ada akarnya, di sini apa ini? Daun berguguran. Sudah kebayang kenapa kok berguguran? Pada dulu malam minggunya sudah ketemu entah berapa ratus kali sampai terbentuk akar sekuat ini. Gara-gara Facebook nanti kebayanglah setahun, 2 tahun kira-kira seperti apa rumah tangga. Ingat ini. Karena 2 tahun pasti ada masalah, 3 tahun pasti ada 4 tahun ada masalah. Nah, yang paling sering masalah itu di tahun keberapa kira-kira? Belum tahu kan? Nah, baca. Nah, kita coba ikuti di sini. Ya, kita sedikit saya akan coba putarkan slide-nya. Nanti kita akan kaji, di situ ada lengkap. Di sini. Apa ini? Nanti bisa, sekarang nggak bisa. Oh ini biasa jadul. Nah di sini dari awal tadi tujuan sesi ini adalah mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi diri dan pasangannya. Nikah itu adalah hidup berdua. Ada yang hafal dalilnya? Halokan udah.